Hai semuanya, selamat datang di Praktikum Mesin dan Peralatan Industri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video ini akan dijelaskan mengenai acara 4 yaitu freezer, shelf freezer, dan oven dryer. Mesin tersebut digunakan untuk operasi, pembekuan, dan operasi pengeringan. Tanpa berlama-lama langsung saja ke video penjelasan masing-masing dari mesin tersebut. Pertama, mesin pengering yaitu oven dryer. Oven dryer adalah mesin berupa ruang termal terisolasi yang digunakan untuk mengeringkan endapan maupun zat padat. Prinsip kerjanya yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kalor dan dialirkan secara konduksi dan konveksi. Oven dryer terdiri dari beberapa bagian antara lain yaitu 1. Tombol pengatur waktu untuk mengatur waktu pengovenan. Yang kedua, lampu indikator untuk menunjukkan proses yang sedang berlangsung dalam oven. Yang ketiga, tombol on-off untuk menyalakan dan mematikan oven. 4. Pengatur sirkulasi udara untuk mengatur sirkulasi di dalam oven. 5. Layar monitor suhu untuk menampilkan suhu. Dan 6. Tombol temperatur untuk mengatur suhu oven. Ketujuh, ada knob pintu untuk membuka dan menutup pintu. Dan 8 adalah kabinet dryer untuk meletakkan bahan yang akan dikeringkan. Selanjutnya langkah kerja praktikum. Pertama, botol timbang yang kosong ditimbang terlebih dahulu menggunakan neraca analitik yang telah dikalibrasi agar hasilnya akurat. Kedua, kupas dan potong sampel yang akan dikeringkan dengan ukuran tertentu untuk mempercepat proses pengeringan. Potonglah sampel berbentuk dadu dengan ukuran tertentu yang berfungsi untuk memperluas permukaan sampel sehingga mempercepat proses penguapan air. Selanjutnya, ukur menggunakan penggaris agar hasilnya akurat. Selanjutnya, masukkan sampel ke dalam botol timbang dan lakukan penimbangan ulang untuk mengetahui berat basah dari sampel sebelum dikeringkan. Kemudian, masukkan botol timbang berisi sampel ke dalam oven dengan cara menarik knob pintu dan letakkan botol timbang pada kabinet dryer. Oven yang akan digunakan sebelumnya dipanaskan selama 30 menit hingga suhunya mencapai 105 derajat Celcius agar proses pengeringan dapat berjalan optimal. Setelah 30 menit, sampel dikeluarkan dari oven secara hati-hati karena masih panas dan dilanjutkan dengan memasukkan botol timbang ke dalam deksikator untuk menyerap uap air yang timbul akibat proses pengeringan. Setelah 10 menit, sampel dikeluarkan dari dalam deksikator. Kemudian, lakukan penimbangan ulang pada botol timbang berisi sampel yang telah dikeringkan untuk mengetahui berat sampel kering. Terakhir, lakukan pengukuran dimensi sampel menggunakan penggaris untuk mengetahui perubahan dimensi dari adanya proses pengeringan menggunakan oven. Mesin kedua yaitu mesin pembekuan bernama shelf freezer. Shelf freezer adalah mesin untuk melakukan proses pembekuan pre-freezing dengan memanfaatkan permukaan vessel yang dapat meningkatkan rasio luas permukaan per volume bahan. Prinsip kerja dari shelf freezer adalah memutar vessel yang berisi bahan yang dibekukan pada suhu rendah sehingga bahan tersebut akan membeku membentuk lapisan tipis pada permukaan vessel bagian dalam. Shelf freezer terdiri dari beberapa bagian antara lain 1. Tombol power untuk menjalankan dan mematikan mesin. Kedua, parameter suhu untuk menunjukkan suhu di dalam shelf freezer. Ketiga, dinding. Dan keempat, saluran keluaran cairan untuk mengeluarkan metanol saat pengurasan dengan cara membuka tutup pada bagian ujungnya. Pada bagian atas terdapat roller untuk memutar dan menempatkan vessel saat proses pembekuan. Pada proses pembekuan digunakan cairan metanol karena memiliki titik beku yang rendah. Selanjutnya terdapat vessel untuk menempatkan sampel yang akan dibekukan. Yang terakhir penutup untuk menutup dan membuka shelf freezer. Mesin pembekuan selanjutnya yaitu freezer. Mesin freezer yaitu sebuah mesin bersuhu rendah yang digunakan untuk membekukan produk cair atau padat dengan memanfaatkan sifat dari gas freon yang suhunya akan rendah bila tekanan juga rendah. Prinsip kerja freezer adalah dengan membuang panas dari dalam kompartem dengan bantuan zat yang disebut refrigerant.
Suatu siklus refrigerasi secara berurutan berawal dari pemampatan melalui pengembunan, ekspansi, dan berakhir dengan penguapan atau evaporasi. Freezer terdiri dari beberapa bagian antara lain yang pertama tombol power untuk menyalakan dan mematikan mesin. Yang kedua yaitu tombol pengatur pendinginan atau pembekuan untuk mengatur suhu di dalam ruang pembekuan. Yang ketiga terdapat pintu yaitu untuk membuka dan menutup freezer agar suhu tetap terjaga. Selanjutnya yaitu keranjang sebagai tempat atau wadah untuk produk saat dibekukan. Terdapat juga dinding pembekuan dan ruang pembekuan sebagai tempat terjadinya pembekuan. Selanjutnya langkah kerja praktikum. Langkah pertama, sampel diukur menggunakan gelas ukur sebanyak 20 ml dengan menggunakan meniskus atas karena cairan sampel berwarna. Digunakan dua jenis sampel agar diketahui pengaruh dari viskositas bahan terhadap proses pembekuan. Kemudian, untuk pembekuan di dalam freezer, masing-masing sampel dimasukkan ke dalam cup plastik. Dan untuk pembekuan di dalam shelf freezer, masing-masing sampel dimasukkan pada vessel atau gelas kaca dan ditutup rapat agar tidak tumpah saat proses pembekuan. 3. Masukkan sampel ke dalam mesin pembeku. Pada mesin shelf freezer sebelum digunakan dilakukan proses setup selama 45 menit agar suhu dari shelf freezer dapat mencapai minus 50 derajat Celcius. Untuk memasukkan sampel, digunakan sarung tangan karet karena cairan metanol bersifat toksik. Pada mesin freezer, sampel dimasukkan ke dalam ruang pembekuan yang telah diatur suhunya mencapai minus 5 derajat Celcius. Setelah pembekuan selama 25 menit, keluarkan sampel dari mesin pembeku. Pada mesin shelf freezer, gunakan sarung tangan karet untuk pengambilan sampel. Kemudian, amati perubahan karakteristik dari sampel setelah proses pembekuan. Terakhir, pada mesin shelf freezer, matikan mesin dan kuras cairan metanol di dalam chamber dengan membuka tutup pada saluran keluaran cairan dan pastikan di dalam chamber tidak ada cairan metanol yang tersisa. Sekian penjelasan mengenai mesin pengeringan dan mesin pembekuan. Bila ada pertanyaan dapat disampaikan lewat grup. Terima kasih semuanya.